Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas sejarah perkembangan sistem periodik unsur dan sistem periodik unsurnya ya. Di materi pertama, kita akan membahas sejarahnya dulu, yaitu yang meliputi pertama, logam dan non-logam. Kedua, Anthony Lavoisier. Ketiga, triade Dobereiner. Keempat, Octave Newlands. Kelima, sistem periodik Mendeleev. Dan keenam, periodik modern. Langsung saja kita bahas masing-masing ya. Pertama, logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugham atau logam dan laisa lugham atau non-logam. Ciri-ciri unsur logam sebagai berikut: mengkilap, penghantar panas dan listrik yang baik, bersifat keras dan dapat ditempa, pada umumnya wujudnya padat, kecuali raksa. Contoh, besi, emas, dan perak. Ciri-ciri unsur non-logam sebagai berikut: tidak menghantarkan listrik ataupun panas, tidak mengkilap, sifatnya rapuh, ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Contoh, karbon, belerang, dan oksigen. Berikutnya yang kedua, Anthony Lavoisier. Ilmuwan yang bernama Anthony Lavoisier mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat zat. Terdapat 33 unsur yang telah ditemukan, kemudian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu logam, non-logam, gas, dan tanah. Pada gas terdapat cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Pada non-logam terdapat sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam boraks. Pada logam terdapat antimon, arsenik, bismut, timbal, seng, nikel, timah, tembaga, besi, mangan, raksa, molibdenum, emas, platina, dan tungsten. Pada tanah, kalsium oksida, barium oksida, silikon 4 oksida, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kekurangannya, pengelompokannya masih terlalu umum. Selanjutnya yang ketiga, triade Dobereiner. Ilmuwan yang bernama John Wolfgang Dobereiner adalah seorang ahli kimia dari Jerman. Dalam penelitiannya pada tahun 1829, ia mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Dobereiner menyatakan bahwa massa unsur yang berada di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang berada di tepi atau kanan kiri. Pengelompokan ketiga unsur tersebut disebut dengan triade. Contoh, Ca, Sr, Ba. Maka, massa atom Sr merupakan rata-rata massa atom Ca
dan massa atom Ba. Nomor massa Ca yaitu 40, nomor massa Ba yaitu 137. Maka untuk mencari massa atom Sr yaitu 40 ditambah 137 dibagi 2 sama dengan 88,5. Jadi, sifat unsur Sr akan mirip dengan unsur Ca dan unsur Ba. Namun juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom atau Ar. Unsur yang kedua atau tengah merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kekurangannya yaitu kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Yang keempat, oktav Newlands. Pada tahun 1865, John Newlands, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa atom. Setelah disusun, Newlands menemukan adanya kemiripan antara unsur pertama dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Pola yang terbentuk dari yang ditemukannya, seperti tanggal lagu terbentuk suatu oktav atau 8, yang berarti tanggal lagu ke-8 bunyinya sama dengan tanggal lagu pertama atau naik 7 tangga. Akan tetapi, nadanya lebih tinggi. Oleh karena itu, dinamakan dengan hukum oktav Newlands. Hukum oktav Newlands tidak dapat digunakan karena memiliki kelemahan, yaitu pertama, hukum oktav hanya sesuai untuk unsur dengan massa atom kecil, sedangkan untuk unsur dengan massa atom besar, ketika disusun tidak terjadi pengulangan sifat sesuai hukum oktav. Misalnya, Mn tidak mirip dengan Pfe, tidak mirip dengan Ss, dan Cr tidak mirip dengan Al. Kedua, pada saat disusun, unsur-unsur gas mulia belum ditemukan. Ketiga, masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Berikutnya yang kelima, sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, ilmuwan Dmitri Ivanovich Mendeleev, kimiawan dari Rusia, melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal saat itu. Ia menyusun unsur secara mendatar berdasarkan menurut kenaikan massa atom relatifnya, dan yang memiliki kemiripan sifat diletakkan di bawah unsur sebelumnya. Mendeleev menyusun sistem periodik unsur dengan cara menempatkan unsur ke dalam bentuk baris dan kolom yang disebut sistem periodik unsur bentuk pendek. Sistem periodik unsur Mendeleev memiliki keunggulan sebagai berikut. A. Merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel dan terdapat 8 golongan atau kolom dan 7 periode atau mendatar. B. Terdapat tempat-tempat yang masih kosong untuk unsur yang diramalkan akan ditemukan. C. Dapat menempatkan unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulia ditemukan. Namun kelemahannya yaitu A. Pada beberapa urutan unsur yang terbalik, jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif,
Misalnya, Te atau 128 ditempatkan sebelum I atau 127. B. Triade besi atau FeCONi, triade platina ringan atau RuRHPd, dan triade platina atau OSIRPT dimasukkan ke dalam golongan 8. Di antara unsur golongan ini, hanya Ru dan Os yang mempunyai valensi 8. Selanjutnya, dikembangkan lagi oleh ilmuwan yang bernama Henry Moseley pada sistem periodik modern. Pada tahun 1914, Henry G. Moseley, ahli kimia dari Inggris, menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam tabel periodik Mendeleev, penempatan tellurium atau Te yang 8 dan iodin atau I yang nomor atomnya 127 tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya, yaitu tellurium ditempatkan sebelum iodin. Tetapi pada tabel periodik Moseley, penempatan unsur Te dan I sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Tabel periodik Moseley dikenal dengan sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Lajur horizontal disebut periode, sedangkan lajur vertikal disebut golongan. Terdapat 7 periode dan 18 golongan yang dituliskan dengan angka Romawi. Terdapat perbedaan cara penomoran golongan dari sebelumnya. Jika golongan dengan angka Romawi, sekarang penomoran golongan dengan menggunakan angka, mulai dari golongan 1 atau 1 atau 8A. Setiap kelompok dalam tabel periodik unsur terdapat informasi tentang unsur tersebut, yaitu nomor atom, nomor massa, nama unsur, lambang unsur, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu sistem periodik unsur kimia. Nah, sistem periodik unsur kimia adalah susunan yang menampilkan unsur-unsur kimia, biasanya disusun dalam bentuk tabel. Penyusunan sistem periodik unsur didasarkan pada nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia. Berikut penyusunan SPU. Yang di sebelah kiri penampilan depan dan di sebelah kanan penampilan belakang. Cara membaca unsur pada SPU yaitu sebagai berikut. Pada SPU akan dijumpai penulisan setiap unsur seperti di gambar ini. Di sana terdapat nomor atom, lambang unsur, nama unsur, dan nomor massa. Dari gambar tersebut dapat menjelaskan nomor massa. Nomor massa merupakan inti atom yang mempunyai muatan positif karena terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Karena atom bersifat netral, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Berikutnya adalah pengelompokan unsur dalam sistem periodik unsur. Setiap unsur dikelompokkan berdasarkan pertama, golongan. Golongan berada pada kolom vertikal pada tabel sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang berada pada golongan yang sama
akan mempunyai konfigurasi elektron valensi yang sama. Kedua, periode. Periode merupakan unsur-unsur yang berada pada baris horizontal pada tabel sistem periodik unsur. Periode menunjukkan energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron, dan elektronegatifan. Lanjut yang ketiga, blok. Blok menyatakan kumpulan unsur yang memiliki sekulit elektron valensi yang sama. Yang keempat, logam, metaloid, dan non-logam. Berdasarkan sifat kimia dan fisika, unsur dapat dikategorikan sebagai logam atau konduktivitas tinggi, metaloid atau konduktivitas di antara logam dan non-logam, dan non-logam atau tidak memiliki sifat konduktivitas berupa gas. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Berikut adalah penjelasan unsur golongan utama. Golongan 1A atau golongan alkali. Untuk golongan 1A, semua golongan hanya tergolong logam yang lunak, kira-kira sekeras karet penghapus dan dapat diiris dengan pisau, serta ringan massa jenisnya yaitu Li, Na, dan K. Semuanya kurang dari 1 gram per cm kubik. Golongan 2A atau golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah atau disingkat 2A tergolong logam yang aktif, tetapi kereaktifannya kurang jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode, dan hanya akan bisa terbakar di udara bila dipanaskan, tapi terkecuali dengan berium, karena logam alkali tanah hanya larut dalam air dan digunakan sebagai obat mah dalam kesehatan. Golongan 3A atau aluminium. Unsur golongan 3A sering disebut juga unsur golongan boron sampai aluminium. Unsur aluminium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 3. Karena memiliki 3 elektron valensi, maka aluminium dapat membentuk kation bermuatan positif 3. Golongan 4A atau karbon. Unsur golongan 4 disebut juga unsur golongan karbon. Contoh unsur golongan 4A adalah karbon dan silikon yang memiliki konfigurasi elektron yaitu C sama dengan 2, 4 dan Si sama dengan 2, 8, 4. Kedua unsur ini cenderung membentuk ikatan kovalen. Golongan 5A dan 6A atau nitrogen dan kalkogen. Unsur golongan 5A disebut juga unsur golongan nitrogen, sedangkan unsur golongan 6A disebut unsur golongan kalkogen. Unsur nitrogen memiliki konfigurasi elektron 2, 5. Unsur oksigen memiliki konfigurasi elektron 2, 6. Dan belerang memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 6. Nitrogen dan oksigen berupa gas di atom, sedangkan belerang berupa zat padat dengan rumus
molekul S8. Dengan rumus molekul S8. Golongan 8A. Golongan 7A atau halogen. Golongan dari nitrogen dan oksigen berupa gas di atom, sedangkan belerang berupa zat padat dengan rumus molekul S8. Golongan 7A atau halogen ialah merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif, karena hal itu berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga hanya memerlukan tambahan 1 elektron saja untuk mencapai konfigurasi stabil, seperti contohnya pada gas mulia. Golongan 8A atau gas mulia. Lalu, unsur-unsur dari golongan 8A yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan sangat susah bereaksi dengan unsur yang lainnya. Dan di dalamnya tidak dapat ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsurnya. Berikut adalah penjelasan unsur golongan transisi. 1. Golongan transisi atau golongan B, yaitu unsur-unsur yang terletak pada golongan 3B atau SC dan Y, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. 2. Golongan transisi dalam, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu A. Deret lantanida atau unsur dalam deret ini mempunyai kemiripan sifat dengan unsur 57La. B. Deret aktinida atau unsur dalam deret ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur 89Ac. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dan penulisannya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.